Film akan membawa kita ke Korea Selatan pada tahun 1950-an, masa di mana perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara baru saja usai. Kisah akan berfokus ke seorang pemain seruling pincang yang bernama Woo Ryong dan seorang anaknya yang bernama Yang Nam. Diceritakan Woo Ryong dan Yang Nam sedang dalam perjalanan dari kota asal mereka Chungnam menuju ke kota Seoul untuk mengobati Yang Nam yang terkena TBC. Karena segala keterbatasan mereka melakukan perjalanan ini dengan berjalan kaki, melewati pegunungan dan hutan belantara. Di satu adegan ketika mereka bermalam di sebuah bunker sisa peperangan, kita bisa mengetahui selain mengidap TBC, Yang Nam juga memiliki penglihatan yang buruk dan seringkali sakit gigi. Malam ini pun, sakit gigi Yang Nam kembali kambuh dikarenakan dinginnya udara malam. Woo Ryong yang juga seorang herbalis, membuat obat sakit gigi untuk Yang Nam, dan dengan sangat telaten Woo Ryong meminumkannya kepada Yang Nam. Adegan ini menunjukkan kepada kita bahwa Woo Ryong sangat menyayangi anak semata wayangnya ini. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan kembali perjalanan. Kali ini Woo Ryong menemukan jalan setapak dengan sebuah selokan lengkap dengan jembatan kecil untuk menyeberanginya. Awalnya Woo Ryong ragu untuk melewati jalan yang terlihat dibuat oleh tangan manusia tersebut, karena ia takut jika bertemu dengan orang lain, ia akan terkena masalah. Karena seperti kita tahu, negara yang baru saja mengalami perang saudara, orang-orangnya saling mencurigai satu sama lain, apalagi dengan orang yang baru ditemuinya. Selain itu, angin tiba-tiba berhembus kencang, seolah menjadi pertanda buruk bagi mereka jika mengambil jalan tersebut. Namun karena Yang Nam terus memaksa untuk melanjutkan perjalanan, Woo Ryong pun melangkah kakinya, menyusuri jalan setapak tersebut. Tidak lama, mereka bertemu dengan sekelompok anak-anak yang sedang bermain dengan seekor kumbang tanduk. Segera setelah melihat kedatangan Woo Ryong dan Yang Nam, sebagian besar anak-anak tersebut berlarian dan bersembunyi, meninggalkan seorang anak yang terdiam mematung menatap ke arah Woo Ryong dan Yang Nam. Di adegan ini kita bisa melihat salah satu telinga anak tersebut tidak utuh, terlihat seperti bekas digigit binatang. Tidak lama, ibu dari si anak datang dan membawa si anak tersebut pergi. Menduga hal ini akan terjadi, Woo Ryong tidak terlalu memperdulikan mereka dan terus berjalan. Kali ini kita bisa melihat beberapa orang dewasa yang sedang bekerja di ladang, dikagetkan oleh kedatangan Woo Ryong dan Yang Nam. Mereka menatap ke arah Woo Ryong dan Yang Nam dengan penuh rasa takut dan kecurigaan. Woo Ryong pun menyadari bahwa tidak jauh dari tempat mereka berada, ada seorang pria tua yang terlihat mengawasi mereka sedari tadi. Setelah Woo Ryong dan Yang Nam memberi salam kepadanya, si pria tersebut membalas dengan senyum sinis dan ekspresi yang sukar untuk dijelaskan. Selamat datang di kanal LKS Movie. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film dengan judul The Peeper. Film dari Korea Selatan ini bergenre horor dan dirilis tahun 2015. Dibintangi oleh Ryu Seung Ryong yang kita kenal lewat Miracle in Cell No. 7 dan The Admiral Roaring Torrents. Film ini menceritakan tentang seorang orang tua tunggal dan anaknya yang menemukan sebuah desa terpencil saat tengah melakukan perjalanan ke ibu kota negara untuk mengobati penyakit TBC yang diidap oleh si anak. Tidak hanya tersembunyi, desa tanpa nama tersebut memiliki beberapa keanehan dan rahasia. Apa yang terjadi kepada Woo Ryong dan anaknya setelah mereka memasuki desa tersebut? Tanpa berlama-lama lagi kita langsung menuju alur ceritanya, tapi sebelumnya, saya mengingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini untuk subscribe channelnya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ke depan jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Film kembali dimulai dengan Woo Ryong dan Yang Nam yang dibawa masuk ke dalam desa oleh pria tua yang tadi, yang ternyata pria tua tersebut adalah pimpinan atau kepala dari desa tersebut. Tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang berada di ladang, orang-orang yang berada di areal pemukiman pun terkejut dengan kedatangan orang asing ke tempat mereka. Meski kali ini mereka terlihat tidak terlalu takut, karena orang asing itu datang bersama kepala desa mereka. Sebelum kepala desa membawa Woo Ryong dan Yang Nam ke rumah salah satu penduduknya, seorang penduduk desa yang bernama Chul Su melapor kepada kepala desa perihal tikus yang semakin banyak. Tapi sebelum Chul Su menyelesaikan kalimatnya, istrinya datang dan membawa Chul Su pergi. Adegan berpindah ke Woo Ryong dan Yang Nam yang sedang dijamu makan oleh kepala desa. Sambil melihat kedua tamunya makan dengan lahap, kepala desa mulai menanyakan beberapa pertanyaan kepada Woo Ryong. Lewat percakapan mereka, kita bisa tahu bahwa istrinya Woo Ryong meninggalkan Woo Ryong dan Yang Nam setelah salah satu kaki Woo Ryong terkena peluru nyasar, yang menyebabkan kakinya pincang dan tidak produktif lagi dalam bekerja. Woo Ryong pun mulai bercerita tentang kehidupannya di tempat asal mereka,
yang berubah semenjak perang saudara terjadi. Sebelum Wuryong melanjutkan ceritanya, kepala desa menutup pintu rumahnya dengan sangat keras saat mendengar kata perang keluar dari mulut Wuryong, seolah tidak mau ada penduduk desa yang menguping pembicaraan mereka. Setelahnya, mereka melanjutkan kembali pembicaraan. Kali ini Wuryong meminta kepada kepala desa agar diizinkan menginap 1 atau 2 hari di desa ini sebelum mereka melanjutkan kembali perjalanan. Agar kepala desa iba kepada mereka, Wuryong pun menjelaskan bahwa tujuan dari perjalanan mereka ke Seoul adalah untuk mengobati Yang Nam ke sebuah rumah sakit yang berada di sana. Bahkan Wuryong pun menunjukkan secari kertas yang ia dapat dari tentara Amerika di Chungnam, yang berguna sebagai rujukan ke rumah sakit yang akan dituju oleh mereka. Namun baik Wuryong dan kepala desa yang tidak bisa membaca huruf Latin, tidak mengetahui bahwa kertas itu hanya bertuliskan sebuah umpatan atau ejekan dalam bahasa Inggris. Karena belum mendapat jawaban dari kepala desa, Wuryong memberikan sebungkus rokok Amerika kepada kepala desa sebagai bentuk sogokan. Tidak lama, datang seorang wanita yang bernama Min Suk, membawa pencuci mulut untuk Wuryong dan Yang Nam. Setelahnya, kepala desa mengizinkan Wuryong dan Yang Nam untuk menginap 1 malam di rumahnya. Kepala desa pun pamit, karena ia harus menghadiri acara perayaan kelahiran seorang anak dari salah satu keluarga yang ada di desa ini. Wuryong pun berdiri, dan mengikuti kepala desa ke acara tersebut. Setelah kepala desa dan Wuryong keluar dari ruangan, Yang Nam mencuri sebuah pensil yang ada di tempat tersebut. Setibanya di luar, Wuryong memainkan serulingnya untuk menghibur penduduk desa yang ada di sana. Sementara itu, Yang Nam melihat bayi yang sedang disyukuri dalam acara tersebut, memiliki telinga yang tidak utuh, seperti halnya anak kecil yang kita lihat di adegan sebelumnya. Tiba-tiba, jalannya acara tersebut terganggu oleh Min Suk yang tengah memasak telur, menjerit ketika salah satu telur yang dipecahkannya mengeluarkan darah. Kepala desa pun mendekati Min Suk dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah pertanda bahwa kekuatan gaib milik Min Suk akhirnya sudah keluar, dan hal tersebut adalah pertanda baik bagi desa mereka. Beberapa penduduk desa pun terlihat kegirangan dan merasa lega mendengar penjelasan dari kepala desa tersebut. Kepala desa pun mengatakan bahwa malam ini mereka semua harus berkumpul di balai desa untuk membahas beberapa hal. Malam pun tiba. Sebelum ke pertemuan, kepala desa ditemui oleh anaknya yang bernama Namsu. Namsu mengatakan bahwa penduduk desa mulai khawatir dengan kehadiran Wuryong dan anaknya. Kepala desa pun menjawab bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena besok pagi mereka akan pergi. Kepala desa pun mengatakan bahwa Namsu lebih baik mengkhawatirkan soal tugasnya yang tidak kunjung selesai. Adegan berpindah ke Wuryong yang sedang buang hajat, dikagetkan oleh seekor tikus yang tiba-tiba ada di dekatnya. Dan ketika sudah selesai dan keluar dari bilik toilet, Wuryong kembali dikagetkan oleh kepala desa yang menungguinya di luar toilet, karena mendengar suara jeritan dari Wuryong. Setelahnya, Wuryong dan kepala desa bercakap-cakap. Lewat percakapan mereka kali ini, kita bisa tahu bahwa desa ini memiliki beberapa keanehan. Yang pertama, angin selalu berhembus di desa mereka, dan yang kedua, desa ini tidak memiliki nama. Kepala desa pun mengajak Wuryong untuk hadir di pertemuan di balai desa, asal Wuryong tidak memberitahu penduduk desa tentang keadaan di luar desa, atau dengan kata lain Wuryong tidak boleh memberitahu penduduk desa ini bahwa perang saudara telah usai. Sesampainya di pertemuan, Wuryong melakukan apa yang diperintahkan oleh kepala desa kepadanya. Wuryong mengatakan bahwa di luar sana perang belum usai, dan bahkan ia sendiri pun harus kesusahan karenanya. Sampai di sini kita bisa tahu bahwa desa ini bukan tempat tinggal asal mereka, atau dengan kata lain jauh hari sebelumnya mereka datang ke sini ini untuk berlindung dari peperangan. Dan, untuk alasan tertentu, kepala desa terlihat menghalang-halangi penduduknya untuk kembali keluar dan meninggalkan desa. Lanjut. Obrolan mereka pun beralih menjadi pembahasan soal masalah yang tengah mereka alami sekarang ini. Chulsu kembali mendesak kepala desa untuk sesegera mungkin menangani masalah tersebut. Tapi ketika Chulsu dan penduduk desa yang lainnya diminta oleh kepala desa untuk menggantikan Namsu yang sedang mengurus masalah tersebut, Chulsu dan yang lainnya pun tidak menyanggupinya. Tiba-tiba Yang Nam berseru dan mengatakan bahwa ayahnya bisa mengatasi masalah tersebut. Setelah meminta maaf atas kelancangan anaknya, Wuryong pun mengatakan bahwa jika masalahnya adalah tikus, ia bisa mengatasinya. Wuryong pun memainkan sulingnya, dan kali ini irama yang dimainkannya membuat hewan seperti tikus dan burung yang berada di tempat tersebut bereaksi ketika mendengar suaranya. Melihat hal tersebut, beberapa penduduk desa mendesak kepala desa agar Wuryong dibiarkan tinggal beberapa hari lagi dan diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tikus tersebut. Setelah beberapa saat berpikir, kepala desa pun mengatakan
jika Wuryong bisa mengatasi masalah tikus di desa ini, ia akan memberikan Wuryong imbalan uang dengan jumlah yang banyak, jumlah yang sama dengan seekor sapi. Wuryong dan semua penduduk desa pun terkejut mendengarnya. Wuryong pun mengatakan bahwa imbalannya tidak perlu sebesar itu, hanya sekedar untuk membayar biaya pengobatan anaknya pun lebih dari cukup untuknya. Namun kepala desa mengatakan bahwa pantang baginya untuk menarik kembali ucapannya. Pertemuan tersebut pun dibubarkan, dengan Wuryong yang resmi dipekerjakan di desa tersebut. Keesokan harinya Wuryong memulai pekerjaannya dengan mengelilingi seluruh desa, untuk mengetahui semua rute dan jalan yang ada di dalam desa tersebut. Setelahnya, Wuryong naik ke atas tebing untuk mengetahui arah angin yang selama ini berhembus ke desa tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya di hari yang pertama, Wuryong menjemput Yang Nam yang dititipkan kepada Min Suk, selagi Wuryong pergi untuk bekerja. Wuryong yang tertarik kepada Min Suk sejak pertama kali melihat Min Suk, berbasa-basi mencoba mengakrabkan dirinya dengan Min Suk. Namun alih-alih menanggapi Wuryong, Min Suk terlihat terkejut dengan kedatangan Wuryong, dan memastikan tidak ada yang melihat atau mengikuti Wuryong pergi ke tempatnya. Dan benar saja, baru saja Wuryong mengobrol dengan Min Suk, kepala desa datang ke tempat tersebut dan menanyakan keperluan Wuryong menemui Min Suk. Wuryong pun beralasan bahwa ia hanya menjemput Yang Nam dan mengecek apa ada yang bisa ia bantu di tempatnya Min Suk. Menanggapi pernyataan Wuryong, kepala desa pun menyuruh Wuryong untuk memperbaiki atap rumah Min Suk yang sudah lama bocor dan tidak ada yang memperbaiki. Setelahnya, kepala desa pun meninggalkan tempat tersebut. Sesuai dengan yang diminta oleh kepala desa, Wuryong pun langsung memperbaiki atap rumah Min Suk. Sambil bekerja Wuryong terus bernyanyi, mencoba menggoda Min Suk. Min Suk pun tersipu malu dibuatnya, karena semenjak kepala desa menetapkan ia menjadi dukun di desa ini, jarang-jarang ada yang mau berkomunikasi dengannya, apalagi menggodanya seperti yang Wuryong lakukan. Tidak lama Wuryong menghentikan nyanyiannya, karena ia melihat Namsu sedang memberi makan beberapa tikus dengan menggunakan daging yang terlihat masih segar. Malam harinya, Wuryong mengunjungi kepala desa, untuk menanyakan kenapa Namsu malah memberi makan para tikus tersebut. Kepala desa pun menjelaskan kepada Wuryong, bahwa semenjak hari itu, tiba-tiba tikus dengan jumlah yang sangat banyak datang menyerbu desa ini, dan mulai memakan habis hasil panen dan persediaan makanan mereka. Untuk menangani hal tersebut, kepala desa memelihara banyak kucing, sebagai musuh alami untuk mengendalikan hama tikus tersebut. Namun alih-alih berkurang, kawanan tikus tersebut menjadi semakin banyak, dan memangsa kucing-kucing peliharaan mereka. Setelah kucing-kucing di desa tersebut habis, tikus-tikus menjadi lebih menyukai daging segar, ketimbang hasil panen atau persediaan makanan warga desa. Tikus-tikus tersebut pun mulai memangsa bayi-bayi para penduduk desa. Dan, untuk mengatasi hal tersebut, Namsu kembali berternak kucing, namun kali ini Namsu mengandanginya, dan secara rutin, setiap hari Namsu menyembelih beberapa kucing hasil ternaknya, untuk diberikan kepada tikus-tikus, agar tikus-tikus tersebut tidak memangsa bayi para penduduk desa. Menanggapi penjelasan dari kepala desa, Wuryong menanyakan maksud dari kalimat pertama kepala desa, yang mengatakan, semenjak hari itu, atau dengan kata lain, semenjak apa tikus-tikus mulai datang menyerbu desa. Kepala desa menjawab pertanyaan Wuryong, sambil mengajak Wuryong dan Yang Nam makan malam di tempatnya. Kepala desa menjelaskan, bahwa ketika desa tempat asal mereka diserang oleh pasukan Tiongkok, yang mana sekutu dari Korea Utara, ia dan sebagian besar warganya mengungsi ke kedalaman hutan, dan membangun sebuah desa baru, yang tidak lain adalah desa yang mereka tempati sekarang ini. Namun seorang dukun desa dan sebagian kecil warga yang lain, memutuskan untuk bertahan di desa lama mereka, meski pasukan Tiongkok sudah mendudukinya. Namun setelah beberapa waktu, dukun desa dan beberapa warga desa tersebut, merubah pikirannya dan menyusul ke desa ini. Mereka pun meminta untuk ikut tinggal di sini. Namun karena sebagian besar warga yang dibawa oleh dukun desa, sudah tertular penyakit kusta dari pasukan Tiongkok, kepala desa dengan berat hati menolak permintaan mereka, karena dikhawatirkan akan menularkan kusta ke warga desa yang sudah terlebih dahulu tinggal di desa ini. Dukun desa dan warga yang sudah terinfeksi kusta tersebut pun menetap di sebuah bunker perang, yang berada tidak jauh dari desa ini, dan setelah beberapa lama, mereka semua pun meninggal di tempat tersebut karena penyakitnya. Tidak lama, mayat-mayat mereka pun disantap oleh kawanan tikus yang juga bersarang di bunker tersebut. Dan, semenjak saat itulah kawanan tikus semakin beranak pinak, dan mulai menyerang ke desa ini. Mengakhiri penjelasannya, kepala desa mengatakan bahwa semua ini adalah salahnya. Raut wajahnya pun menggambarkan kesedihan dan rasa bersalah yang sangat mendalam. Wuryong pun terlihat puas dengan penjelasan dari kepala desa. Sebagai permintaan maafnya karena terlalu banyak bertanya, Wuryong memberi kepala desa sebuah ramuan herbal racikannya sendiri, yang berkhasiat menjaga kebugaran tubuh.
Keesokan harinya, Wu Ryong dengan dibantu oleh Yang Nam kembali melanjutkan pekerjaannya. Di hari keduanya ini, Wu Ryong mempersiapkan beberapa hal untuk rencananya. Di antaranya, mencari tumbuhan untuk membuat obat, memasangi beberapa tempat desa dengan kincir angin, membuka kembali pintu masuk bunker yang sebelumnya sempat ditutup oleh penduduk desa, dan menutup beberapa lubang kecil di bunker tersebut. Setelahnya, Wu Ryong menebarkan ramuan bubuk yang sebelumnya ia buat, mengikuti jalur atau rute jalan dari bunker menuju ke desa. Dan, di desa Wu Ryong juga menebarkan ramuan tersebut mengikuti anak jalan dan persimpangan jalan yang ada di desa itu. Setelahnya, Wu Ryong memberikan penjelasan tentang rencananya kepada kepala desa dan seluruh penduduk desa. Wu Ryong menjelaskan bahwa ada 2 jenis ramuan yang akan ia pergunakan dalam rencananya. Ramuan pertama, ramuan yang berfungsi untuk mengusir tikus keluar dari rumah-rumah penduduk, dan beberapa tempat lainnya di desa ini, yang tikus gunakan sebagai tempat persembunyiannya. Untuk menggunakannya, Wu Ryong akan membakar ramuan tersebut di sebuah tebing, dan dengan menggunakan kelebihan yang dimiliki desa ini, yaitu angin, Wu Ryong yakin asap dari pembakaran tersebut akan menyelimuti seluruh desa ini, atau singkatnya, Wu Ryong akan menggunakan ramuan pertamanya ini dengan teknik fogging. Selama proses ini berlangsung, Wu Ryong meminta seluruh penduduk desa untuk menggunakan penutup hidung, dan berkumpul di rumah kepala desa. Sedangkan ramuan kedua, ramuan yang Wu Ryong tebar dari bunker menuju desa, adalah ramuan yang berfungsi untuk menarik perhatian kawanan tikus, dan memancing mereka memasuki bunker. Dan, setelah semua kawanan tikus terkumpul di sana, Wu Ryong akan menutup kembali bunker tersebut, agar kawanan tikus terperangkap di dalamnya. Setelah Wu Ryong selesai memberikan penjelasan, Min Suk datang dengan memakai pakaian dukunnya, dan memberkati ramuan yang telah Wu Ryong tebar di sepanjang jalan. Adegan berpindah ke Wu Ryong yang sudah berada di tebing, dan mulai menjalankan tahapan demi tahapan rencana yang ia jelaskan tadi. Sesuai perkiraannya, asap pembakaran yang mengepul ke udara, mulai ditiup angin pegunungan menuju ke tengah-tengah lembah, tempat di mana desa tersebut berada. Tidak butuh lama, asap pun mulai menyelimuti desa tersebut. Selanjutnya, Wu Ryong pun mulai memainkan serulingnya dengan sangat keras. Saking kerasnya, bunyi seruling tersebut terdengar sampai ke pedesaan. Sementara itu, kepala desa menyuruh Min Suk untuk melakukan ritual, guna membantu upaya dari Wu Ryong. Asap ramuan dan bunyi dari seruling Wu Ryong berhasil menarik semua tikus keluar dari persembunyiannya. Dan, sesuai dengan rencana Wu Ryong, tikus-tikus tersebut mulai bergerak serempak, mengikuti ramuan kedua yang Wu Ryong tebar di jalanan, menuju ke arah bunker. Wu Ryong pun bergegas turun dari tebing, dan menuju ke pintu masuk bunker, untuk menyelesaikan tahapan akhir dari rencananya. Namun sebelum Wu Ryong sampai ke bunker, Wu Ryong terpeleset dan terjatuh. Kini, Wu Ryong terlihat kesulitan untuk kembali berdiri lagi. Namun Yang Nam yang sudah menduga bahwa ayahnya akan membutuhkan bantuan, terlihat sudah berada di sana, dan menggantikan ayahnya untuk membelokkan laju kawanan tikus ke dalam bunker, dengan menggunakan sebuah tameng. Meski awalnya Yang Nam berhasil menahan terjangan dari tikus-tikus tersebut dan membelokkannya, namun lama-kelamaan Yang Nam yang hanya seorang anak kecil mulai kehabisan tenaga. Namun sebelum Yang Nam kelelahan dan ambruk, Wu Ryong datang dan membantu Yang Nam. Setelah semua tikus memasuki bunker, Wu Ryong pun bergegas mendorong batu untuk menutup pintu bunker tersebut. Meski upaya pertamanya sempat gagal dikarenakan batu yang ia dorong terganjal oleh batu kecil, Wu Ryong mengerahkan semua tenaganya untuk mengangkat batu besar tersebut, dan bunker pun berhasil ditutup, dengan semua kawanan tikus yang sudah terperangkap di dalamnya. Adegan berpindah ke Wu Ryong dan Yang Nam yang kembali ke desa, dengan senyum, dan irama kemenangan yang dilantunkan oleh Yang Nam. Seluruh penduduk desa pun menyambut mereka dengan sukacita. Chul Su pun berseru, mengusulkan untuk mengadakan perayaan atas keberhasilan Wu Ryong dalam mengusir kawanan tikus dari desa mereka. Di adegan ini, kita juga bisa melihat Min Suk yang turut senang dan berbangga atas keberhasilan Wu Ryong, meski hanya mengekspresikannya dengan tersenyum tipis dari kejauhan. Namun di antara kerumunan penduduk desa yang memuji dan mengeluh-elukan Wu Ryong dan Yang Nam, tidak ada kepala desa dan anaknya. Alih-alih ikut bergembira karena masalah desanya sudah terselesaikan, Nam Su dan kepala desa malah mengawasi dari kejauhan, dengan tatapan penuh kedengkian. Malam pun tiba, sesuai dengan usulan Chul Su, penduduk desa menggelar sebuah perayaan di balai desa. Di adegan ini kita akan melihat Yang Nam yang mewarisi bakat seni milik ayahnya, menunjukkan kepiawaiannya dalam bermain biola. Berduet dengan seruling Wu Ryong, ayah dan anak ini membawa sukacita ke tengah-tengah warga desa, lewat lantunan nada yang mereka bawakan. Min Suk dan semua warga desa ini terlihat sangat lega dan berbahagia pada malam ini.
Tapi lagi-lagi baik kepala desa maupun Namsu tidak hadir di tengah-tengah mereka. Namsu terlihat mengawasi jalannya acara ini dari kejauhan, sedangkan kepala desa lebih memilih untuk berdiam diri di rumahnya. Setelah selesai dengan pertunjukannya, Wuryong yang terbawa suasana berbuat sedikit melebihi batas. Ia minum teh dari meja yang khusus dipersiapkan untuk kepala desa, dan bercanda mengajak semua penduduk desa untuk keluar dari desa ini, mengikuti suara dari serulingnya. Karena tindakan Wuryong tersebut, keceriaan penduduk desa tiba-tiba menghilang, mereka semua pun membubarkan diri dan kembali ke rumahnya masing-masing. Setelah memastikan semua warga kembali ke rumahnya masing-masing, Minsuk meminta Wuryong untuk menemuinya di pinggiran desa. Sebenarnya Minsuk hanya ingin menyampaikan rasa terima kasihnya secara langsung, karena Wuryong telah membantu menyelesaikan masalah di desa ini. Namun Wuryong memanjangkan obrolan, dengan mengutarakan perasaannya kepada Minsuk, dan mengajak Minsuk untuk ikut bersamanya ke Seoul, dan memulai hidup baru di Seoul. Alih-alih menanggapi semua kata-kata Wuryong, Minsuk malah berpamitan, karena melihat kepala desa yang terlihat sedang mencari sesuatu atau seseorang, melintas tidak jauh dari tempat mereka berada. Sebelum Minsuk pergi, Wuryong pun memberikan Minsuk sebuah bingkisan kecil. Dalam perjalanan pulangnya, Minsuk yang penasaran membuka bingkisan tersebut, dan isinya sebuah jepit rambut bermotif bunga. Minsuk yang baru kali ini mendapatkan hadiah dari seorang pria, tersenyum bahagia melihat isi bingkisan tersebut. Keesokan harinya, Wuryong kembali mendekatkan dirinya dengan warga desa, dengan membuatkan sebuah ayunan untuk anak-anak yang berada di sini. Anak-anak pun dengan riang dan gembira bergantian memainkan ayunan tersebut. Di beberapa kesempatan, Wuryong terlihat saling bertutur sapa, dan saling melontarkan senyuman satu sama lain dengan Minsuk. Tanpa mereka sadari gerak-gerik mereka terus diawasi oleh kepala desa. Malam harinya, kepala desa mengunjungi Minsuk untuk menanyakan kepada Minsuk tentang rumor yang mengatakan bahwa Minsuk akan ikut pergi dengan Wuryong ke Seoul. Meski Minsuk membantah hal tersebut, namun Minsuk mengatakan bahwa ia ingin berhenti menjadi seorang dukun, karena ia merasa dirinya tidak memiliki kekuatan gaib apapun. Mendengar hal tersebut, kepala desa pun langsung naik pitam. Ia mengatakan bahwa tidak penting apakah Minsuk mempunyai kekuatan atau tidak, yang terpenting Minsuk terus berpura-pura menjadi dukun, demi kebaikan seluruh desa ini. Karena tiba-tiba Minsuk ingin berhenti menjadi dukun, kepala desa pun menduga bahwa Minsuk membocorkan soal rahasia desa ini kepada Wuryong. Dengan ketakutan Minsuk bersumpah bahwa ia tidak membocorkan rahasia tersebut kepada Wuryong. Meski kepala desa percaya dengan sumpah Minsuk, ia tetap menghukum Minsuk yang berniat ingkar dari tugasnya sebagai dukun. Kepala desa pun dengan keras menginjak kaki Minsuk, sampai Minsuk menjerit kesakitan. Sebelum kepala desa pergi dari rumah Minsuk, kepala desa kembali mengancam Minsuk, agar Minsuk jangan pernah lagi berpikir untuk berhenti dari tugas yang sudah ia berikan kepadanya. Di perjalanan pulangnya, kepala desa bertemu dengan Namsu yang sedang menyabotase ayunan yang dibuat oleh Wuryong untuk anak-anak di desa ini. Agar nantinya, jika seorang anak celaka akibat ayunan tersebut, Wuryong akan disalahkan oleh semua penduduk desa. Setelah Namsu turun dari pohon, kepala desa mengajak Namsu untuk pergi ke suatu tempat, untuk merencanakan sesuatu kepada Wuryong, yang tentunya lebih baik daripada hanya sekedar menyabotase barang buatan Wuryong. Kepala desa dan Namsu pergi menemui para lelaki di desa tersebut, untuk menghasut mereka supaya membenci Wuryong, agar jika kelak kepala desa dan Namsu berbuat sesuatu kepada Wuryong, mereka semua tidak membela atau berada di pihak Wuryong. Kepala desa menghasut mereka semua, dengan mengatakan bahwa Wuryong membujuk Minsuk untuk kabur bersamanya ke Seoul, dan jika itu terjadi malapetaka akan datang ke desa ini. Selain itu, Namsu menambahkan dengan mengatakan bahwa Wuryong itu sebenarnya adalah seorang komunis, atau mata-mata dari pihak Korea Utara. Kepala desa dan Namsu pun berjanji jika saatnya telah tiba, mereka akan memberikan bukti kepada warga desa, jika apa yang mereka katakan adalah sebuah kebenaran, asal warga desa tidak membela atau berada di pihak Wuryong. Para lelaki warga desa tersebut pun tidak ada yang membantah perkataan kepala desa dan Namsu, karena mereka semua sudah termakan oleh kebohongan yang dibuat oleh ayah dan anak itu. Adegan berpindah ke kilas balik yang memberitahu kita rahasia dari desa ini. Fakta sebenarnya, desa ini dibangun oleh dukun desa dan warga desa yang memiliki penyakit kusta. Mereka membangun desa ini setelah diusir oleh si kepala desa dari desa lamanya. Namun tidak lama setelah kepergian si dukun dan warga desa yang penyakitan, desa lama mereka diduduki oleh pasukan dari Tiongkok. Kepala desa dan sebagian besar warga desa yang tersisa pun pergi ke desa baru si dukun, dan memohon untuk diizinkan tinggal bersama mereka. Awalnya si dukun dan kelompoknya tidak sudi menerima si kepala desa dan kelompoknya,
yang sebelumnya telah mengusir mereka keluar dari desa lamanya. Namun karena tidak tega melihat bayi dan anak kecil yang berada di kelompok si kepala desa, si dukun dan kelompoknya pun mengizinkan kelompok si kepala desa untuk tinggal bersama mereka. Namun setelah beberapa lama tinggal di desa tersebut, si kepala desa dan kelompoknya malah memenjarakan si dukun dan kelompoknya di sebuah bunker tanpa persediaan air dan makanan. Setelah dirasa si dukun dan kelompoknya sudah mati semua, orang-orang dari kelompok si kepala desa membuka kembali bunker tersebut. Namun ternyata si dukun masih hidup, meski sekujur tubuhnya sudah dipenuhi oleh kusta. Si dukun pun dibawa untuk menghadap kepada si kepala desa. Di hadapan si kepala desa dan seluruh warga desanya, si dukun mengutuk desa ini dan seluruh warga desanya. Atas perbuatan keji si kepala desa dan kelompoknya, si dukun berjanji bahwa suatu hari nanti, saat malam tidak berbintang, ia akan kembali untuk membunuh semua warga desa yang ada di sini. Geram dengan kutukan yang dibuat oleh si dukun tersebut, si kepala desa memerintahkan untuk kembali memenjarakan dukun tersebut di bunker dan membakarnya hidup-hidup di sana. Adegan berpindah kembali ke masa di film ini. Setelah beberapa waktu menjalani kebersamaan dengan Woo-ryong, Min-suk akhirnya mengatakan kepada Woo-ryong bahwa ia bersedia untuk ikut dengan Woo-ryong ke Seoul, dan memulai hidup baru bersama Woo-ryong di Seoul. Bahkan Min-suk meminta Woo-ryong untuk segera berkemas, dan berangkat saat pagi buta, agar tidak ada penduduk desa yang mengetahui kepergian mereka. Namun Woo-ryong meminta Min-suk untuk bersabar terlebih dahulu, karena Woo-ryong harus mengambil dulu imbalan yang dijanjikan kepala desa kepadanya, atas keberhasilannya mengusir tikus dari desa ini. Min-suk pun mengatakan kepada Woo-ryong untuk melupakan imbalan tersebut, dan sesegera mungkin berkemas dan bersiap-siap untuk pergi meninggalkan desa. Namun Woo-ryong tetap bersikeras untuk mengambil imbalan tersebut, karena bagaimanapun ia membutuhkan uang tersebut, untuk biaya pengobatan Yang Nam, dan modal awal mereka untuk membangun rumah tangga di Seoul nantinya. Akhirnya Min-suk pun tidak mendebat lagi apa yang Woo-ryong sampaikan. Min-suk pun membiarkan Woo-ryong untuk pergi menemui kepala desa. Adegan pun berpindah ke Woo-ryong yang pergi menemui kepala desa, yang sedang berada di balai desa bersama warga desa yang lainnya. Sesampainya di sana, si kepala desa menunjukkan bahwa uang imbalan bagi Woo-ryong sudah ia siapkan. Woo-ryong pun dipersilahkan untuk mengambilnya. Namun saat tangan Woo-ryong akan meraih uang tersebut, Nam-su menebaskan pisau dagingnya ke arah tangan Woo-ryong, sampai beberapa jari Woo-ryong putus karenanya. Setelahnya, Nam-su mengambil potongan jari-jari Woo-ryong dan melemparkannya. Woo-ryong pun mulai menggila dan berteriak-teriak kesakitan. Kali ini, kepala desa mengeluarkan semua isi tas milik Woo-ryong. Ia pun mengambil sebuah peta dan secarik kertas milik Woo-ryong, dan menunjukkannya kepada seluruh warga desa. Kepala desa pun mengatakan bahwa peta dan secarik kertas yang berisi informasi rahasia tersebut adalah bukti bahwa Woo-ryong seorang komunis dan mata-mata dari pihak Korea Utara. Padahal seperti kita tahu, secarik kertas tersebut hanya berisi ejekan dari tentara Amerika, yang dipercaya oleh Woo-ryong sebagai surat rujukan untuk mengobati Yang Nam di rumah sakit Seoul. Kepala desa pun kembali melanjutkan fitnahnya, dengan mengatakan bahwa teknik fogging atau pengasapan yang dilakukan oleh Woo-ryong adalah sebuah sinyal untuk memberitahukan lokasi desa ini kepada pihak Korea Utara. Tidak hanya itu, kepala desa pun mengatakan bahwa Woo-ryong terus menggoda dan membujuk Min-suk untuk pergi meninggalkan desa dan ikut bersama Woo-ryong ke Seoul. Sambil menahan rasa sakit, Woo-ryong terus membantah segala tuduhan kepala desa terhadapnya. Tidak berselang lama, Yang Nam yang terbangun karena mendengar ayahnya berteriak kesakitan, mendatangi balai desa untuk mencari ayahnya. Dengan cekatan Yang Nam langsung membalut pendarahan di tangan ayahnya, menggunakan sebuah kain. Namun setelahnya, Yang Nam pun harus kena hajar salah satu warga desa, karena di tas Woo-ryong terdapat sebuah pensil, yang sebelumnya sempat Yang Nam curi, di hari pertama mereka di desa ini. Meski tidak bersalah, Woo-ryong kali ini berlutut dan memohon ampunan kepada kepala desa, agar mereka dibiarkan hidup dan pergi dari desa ini. Namun Woo-ryong terus dipukuli dan diseret ke sana kemari oleh Nam-su dan beberapa warga desa lainnya. Tidak lama Min-suk pun datang ke balai desa, namun karena takut, alih-alih membela Woo-ryong, Min-suk malah membenarkan semua tuduhan kepala desa kepada Woo-ryong. Min-suk pun mengatakan bahwa selain bukti-bukti yang ada, Dewa pun telah memberitahu kepada Min-suk bahwa Woo-ryong adalah seorang komunis dan mata-mata dari Korea Utara. Setelahnya, Min-suk pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Meski tidak sampai membunuh Woo-ryong dan Yang Nam, Nam-su terus memukuli Woo-ryong, sampai Woo-ryong tidak sanggup lagi untuk berdiri. Tidak lama, kepala desa dan warga desanya dikagetkan oleh Min-suk yang kembali datang ke balai desa.
Namun kali ini, Min Suk memakai pakaian dukunnya, dan di perutnya tertancap benda tajam, yang membuat kondisi Min Suk sekarat dan bersimbah darah. Namun anehnya Min Suk masih mampu untuk terus berjalan, dan menghampiri ke arah warga desa, yang mulai ketakutan melihat hal tersebut. Min Suk pun tiba-tiba memaki para warga desa, dan mengulang semua kata-kata kutukan yang sempat diucapkan oleh mendiang dukun desa sebelumnya. Setelahnya, Min Suk pun ambruk dan meninggal dunia. Baik kepala desa maupun warganya, tidak ada yang berani berucap tentang apa yang menimpa Min Suk. Mereka hanya terdiam ketakutan, dan menduga-duga tentang kebenaran kutukan dari dukun desa sebelumnya. Adegan berpindah ke kepala desa, yang sedang memberi racun ke bekal makanan untuk Woo-ryong dan Yang Nam, yang akan segera mereka usir dari tempat ini. Setelahnya, tanpa merasa bersalah sedikit pun, kepala desa dan warganya menyeret Woo-ryong dan Yang Nam keluar desa, dan menyuruh keduanya segera angkat kaki dari desa tersebut. Keesokan harinya, Woo-ryong yang sudah sangat kelelahan karena kehilangan banyak darah, memutuskan untuk beristirahat dan memakan bekal yang diberikan oleh kepala desa. Namun karena terlalu kelelahan Woo-ryong pun tertidur. Sambil menunggu ayahnya kembali bangun, Yang Nam membuka isi tas ayahnya, dan mengeluarkan bekal makanan dari kepala desa. Yang Nam pun berniat akan memakan bekal miliknya terlebih dahulu, namun sebelum ia memakannya, Yang Nam menyadari bahwa seruling milik ayahnya tidak ada di dalam tas tersebut. Yang Nam pun mengurungkan niatnya untuk makan, dan pergi kembali ke desa untuk mengambil seruling ayahnya, yang Yang Nam yakini disimpan oleh kepala desa di rumahnya. Adegan berpindah ke Woo-ryong yang sudah kembali bangun, menyadari Yang Nam tidak ada di dekatnya, dan menemukan bekal makanan miliknya sudah dimakan oleh tikus, dan tikus yang memakan bekal tersebut terlihat dalam keadaan mati. Atau dengan kata lain, Woo-ryong menyadari bahwa kepala desa dengan sengaja meracuninya. Woo-ryong pun kembali ke arah desa untuk mencari Yang Nam. Kembali ke Yang Nam yang sudah berhasil mendapatkan kembali seruling milik ayahnya, segera kembali menuju ke tempat ayahnya berada. Namun tiba-tiba, Yang Nam menghentikan langkahnya, dan memutuskan untuk memakan bekal makanannya. Tidak lama setelah Yang Nam mengunyah dan menelan bekal makanannya, racun dalam makanan tersebut pun mulai bereaksi. Yang Nam pun muntah darah, dan tidak berselang lama, ia ambruk dan terbujur kaku di tanah. Adegan berpindah ke Woo-ryong yang sudah menemukan anaknya dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Woo-ryong menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib buruk yang menimpanya. Sambil terpincang-pincang, Woo-ryong membawa jasad Yang Nam ke atas tebing, tempat di mana sebelumnya ia melakukan pengasapan untuk mengusir tikus. Seharian penuh Woo-ryong berada di atas tebing, memikirkan cara untuk membalas semua perlakuan warga desa kepada dirinya dan anaknya. Saat malam datang menjelang, Woo-ryong pun membulatkan tekadnya untuk menuntut balas. Woo-ryong mengkremasi jasad anaknya di tempat tersebut, dan menebarkan bubuk ramuannya ke atas api yang membakar jasad anaknya. Asap pun perlahan mengepul, dan setelah angin berhembus kembali ke desa, asap tersebut pun ikut terbawa dan menyelimuti kembali desa. Kali ini, asap yang Woo-ryong tiupkan ke desa, akan membuat orang yang menghirupnya akan sangat lelap dalam tidurnya, dan meskipun orang yang menghirup asap tersebut masih mampu untuk terbangun, orang tersebut akan terbangun dalam keadaan yang lunglai dan lemas. Setelah asap sudah sepenuhnya menyelimuti desa, Woo-ryong kembali ke bunker, tempat di mana kawanan tikus ia sekap sebelumnya. Di sana, ia kembali memukul luka di jari-jarinya yang sudah mulai mengering, agar kembali mengucurkan darah. Lalu Woo-ryong menebarkan bubuk ramuan ke sekujur tubuhnya, agar para tikus tidak memangsa dirinya. Dan, setelah mengucurkan darah dari bunker menuju ke desa, Woo-ryong membuka kembali batu yang menutup bunker tersebut, agar para tikus tidak lagi terperangkap di bunker tersebut. Setelahnya, Woo-ryong pun memainkan serulingnya, dan berjalan ke arah desa, memandu kawanan tikus agar mengikutinya. Sesampainya di desa, kawanan tikus langsung menyerbu dan memasuki rumah-rumah penduduk, kebanyakan dari warga desa disantap habis oleh kawanan tikus dalam keadaan masih tidur. Sedangkan, beberapa orang yang mampu terbangun pun, tidak bisa menyelamatkan hidupnya, karena ketika mereka terbangun, sebagian tubuh mereka sudah habis dimakan tikus. Di adegan selanjutnya, kita akan melihat Namsu yang mampu terjaga dari tidurnya, menyelamatkan dirinya dengan memasuki kandang kucing miliknya, namun setelah kucing di dalam kandang tersebut malah menyerang Namsu, hingga Namsu terjatuh dan pingsan. Kandang kucing pun kembali terbuka, dan Namsu pun harus tewas seperti yang lainnya. Kini, giliran kepala desa yang terbangun dari tidurnya, ia mendapati desanya kembali dipenuhi oleh kawanan tikus, yang terlihat lebih ganas daripada sebelumnya. Si kepala desa pun kembali ke dalam rumah, dan mengambil sebuah pedang untuk melindungi dirinya. Setelah kembali keluar, kepala desa ditemui oleh Woo-ryong.
Karena menduga Wuryong telah meninggal karena racunnya, si kepala desa menyangka yang ada di hadapannya sekarang adalah hantunya Wuryong, yang menuntut balas kepada desa ini. Kepala desa yang ketakutan mencoba lari dari Wuryong, namun ia dihadang oleh kawanan tikus di arah yang lain. Kepala desa pun memutuskan untuk memanjat tali ayunan, yang sebelumnya telah disabotase oleh Namsu. Tidak berselang lama, tali yang dipanjatnya pun putus, dan si kepala desa pun jatuh terjerembab ke tanah. Kawanan tikus pun langsung menyerbu dan memangsa si kepala desa, yang sudah tidak berdaya lagi. Saat pagi datang menjelang, seluruh orang dewasa di desa tersebut dimakan habis oleh kawanan tikus. Bahkan tulang belulang mereka pun dilumat habis, jejak yang tersisa hanyalah darah yang sempat merembes ke permukaan tanah. Tapi anehnya, anak-anak dan bayi yang tinggal di desa tidak disentuh sama sekali oleh kawanan tikus. Anak-anak tersebut pun terlihat kebingungan dan mencari-cari keberadaan orang tua mereka. Tidak berselang lama, anak-anak tersebut mendengar suara seruling dari kejauhan. Mereka pun mencari sumber suara tersebut berasal, dan menemukan Wuryong yang sedang bersenandung dengan serulingnya. Seolah terhipnotis oleh irama dari seruling tersebut, anak-anak tersebut mulai mengikuti Wuryong, dan beberapa di antaranya menari dengan riangnya. Film The Piper pun diakhiri dengan Wuryong, yang memandu anak-anak tersebut memasuki bunker. Tanpa rasa takut sedikit pun, anak-anak tersebut melenggang masuk ke dalam bunker yang gelap gulita. Dan setelah semua anak memasuki bunker tersebut, Wuryong menutup bunker tersebut menggunakan batu besar, dan mengganjal batu tersebut dengan batu yang lebih kecil, memastikan batu tersebut tidak bisa dibuka dari arah dalam. Kutukan dukun sebelumnya pun terbukti benar adanya, semua penduduk desa tewas tanpa terkecuali. Namun sayangnya, keturunan mereka pun harus ikut menanggung dosa orang tuanya. Sudah saatnya kanal LKS pamit undur diri. Dan, untuk video-video selanjutnya kanal LKS akan kembali membawakan alur cerita film dengan genre horor dan thriller, terutama film dari Asia. Akhir kata, semoga teman-teman terhibur dengan alur cerita film kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channelnya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.